Ini kan berbicara jumlah, bilangan, bukan berbicara lapisan. Dalam Al-Quran beda, pemahaman sama itu banyak, jamak tak terhingga. Langit sekarang setinggi burung terbang yang Allah perlengkapi dengan hubub, alat untuk menyaring sinar matahari yang bernama burjun. Dalam ilmu pengetahuan ialah mesosfer. Yang pertama kita sebutkan kita bacakan dulu. Atmosfer itu sebelum diangkat ke atas dulu bersatu. Kanata rotkon papataknahuma. Annas samawati kanata rotkon papataknahuma. Ya, bahwa langit ini, ya, atmosfer ini asalnya bersatu dengan bumi. Papataknahuma bi ghairi amadin. Kemudian Allah angkatkan atmosfer itu dari permukaan bumi ke atas. Bi ghairi amadin, tanpa tiang. Sampai disebut, tapi oleh Allah sebut sakfan mahfudho dalam Al-Quran. Sebagai atap yang terpelihara. Seperti bangunan tanpa tiang, atmosfer itu diangkat. Annas samawati kanata rotkon papataknahuma diangkat. Kemudian seperti bangunan yang tanpa tiang, bi ghairi amadin. Kemudian disebut sakwan mahfudho, seperti atap yang terpelihara. Kenapa disebut terpelihara? Nanti ada. Nah, saudara, sudah atmosfer diangkat oleh Allah, asalnya bersatu dengan bumi, kita belum bisa hidup nih. Diangkat oleh Allah ke atas bumi, baru kita bisa hidup. Karena atmosfer ini kan, langit ini atmosfer, sudah diangkat baru kita bisa hidup. Manusia dan lain-lainnya. Nah, lapisan atmosfer, lapisan langit dalam Quran itu hanya 4. Yang pertama, jawis sama. Yang pertama, jawis sama. Jawis sama itu dari mulai permukaan. Jawis sama dari permukaan sampai 10 km. Ketinggiannya itu jawis sama itu. Dari permukaan sampai 10 km. Itu disebut jawis sama. Kalau dalam bahasa ilmu pengetahuan ialah troposfer. Troposfer itu O itunya. Rumus kimianya O, oksigen. Troposfer O. Itu dari ketinggian 0 dasar nih sampai 10 km. Temperaturnya hasil penelitian para ahli 15 sampai dengan 56 derajat Celcius. Nah, ini diterangkan pada surat An-Nahl ayat 79. Kita akan dibuka Al-Quran bil Quran. Surat An-Nahl ayat 79. An-Nahl surat berapa? Surat 16 ya? Ya. Surat 16. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-Nahl ayat 79. Alam yarau ilat thairi musakhkharatin fi jawis sama ma yumsikuhunna illallah inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Nah, tidakkah engkau tahu? Alam yarau ila thairi musakhkharatin fi jawis sama. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung
yang dapat terbang di angkasa dengan mudah dan tidak ada yang menahannya selain Allah. Di sini di angkasa, fi jawis sama. Sama di atmosfer. Ya, bahasa di sini terjemah di angkasa, di atas. Logikanya begini, burung tidak akan bisa terbang setinggi apapun kalau tidak ada kandungan O-nya. Sekarang burung apa yang paling tinggi terbangnya? Sebut saja burung apa, bango, pelikan. Pokoknya burung-burung yang terbangnya sangat tinggi. Tidak akan bisa terbang setinggi apapun burung kalau di sana sudah tidak ada oksigennya. Nah, berarti langit sekarang setinggi burung terbang. Langit yang dari sini setinggi burung terbang. Itu disebut jawis sama. Nah, ketinggiannya ternyata dari 0 km sampai 10 km. Jawis sama. Nah, itu lapisan pertama. Ya, temperaturnya 15 sampai dengan 56 derajat Celcius. Jawis sama itu O, oksigen. Selanjutnya lapisan kedua disebut hubuk. Hubuk. Hubuk itu asal kata habaka. Habaka yang menganyam, menenun. Hubuk itu anyaman tenun, alat untuk menyaring. Bahasa sekarang ozon. Nah, lapisan kedua itu disebut hubuk. Hubuk itu ozon. Nah, alat oleh Allah, perlengkapan yang diberikan kepada manusia oleh Allah agar manusia tidak terbakar oleh sinar matahari. Maka oleh Allah diadakan alat lapisan yang namanya hubuk, ozon. Rumus kimianya O3 ya, Ber? O3, ozon itu rumus kimianya O3. O3, rumus kimianya ozon itu. Jadi ozon itu difungsikan oleh Allah sebagai penyaring sinar matahari supaya tidak langsung. Ini kebakar kita nih. Tumbuh-tumbuhan kulit kita kebakar kalau tidak ada ozon. Allah saking sayangnya, Rahman Rohimnya kepada manusia dan makhluk yang ada di muka bumi ini, diperlengkapilah atmosfer ini, langit ini dengan lapisan yang namanya hubuk. Hubuk habaka, hubuk tuh. Coba dilihat pada surat Az-Zariyat, surat 51 ayat 7. Surat 51 ayat 7. Surat 51 ayat 7. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sama'i dzatil hubuk. Perhatikanlah as-sama yang diperlengkapi dengan hubuk. Nah, kalau di sini apa nih? Dalam terjemah, demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Hubuk ini jalan-jalan. Bagaimana kayak yang mempunyai jalan-jalan? Hubuk itu asal kata dari habaka, menenun, menganyam. Was-sama'i dzatil hubuk. Wasama ini bukan demi, di sini nih lihat nih diterjemah, demi langit, sumpah. Karena terpaku dengan kaidah tata bahasa. Wasama idzatil hubuk, perhatikanlah as-sama zatil hubuk yang Allah perlengkapi dengan hubuk, alat untuk menyaring sinar matahari. Makanya karena perhatikan orang lain yang lebih dulu menemukan lapisan ozon. Karena orang memperhatikan, meneliti, mengkaji. Orang kita kan tidak, karena dipahaminya wau itu bukan wau perintah, tapi wau sumpah, sumpah. Demi langit yang ada hubuknya. Udah selesai, diam-diam aja. Orang lain pelajari, orang lain teliti. Oh, ada lapisan ozon di sana. Lapisan penyaring sinar matahari. Nah, itu rumus kimianya O3.
rumus kimianya. Dimulai dari 10 km sampai dengan 50 km ketinggiannya. Itu hasil penelitian kajian para ahli ini. Dari 10 km sampai 50 km itu lapisan hubuk. Nah, rumusnya temperaturnya 5 sampai dengan 60 derajat Celcius. Itu 2. Yang ketiga, ini bicara lapisan. Jadi bukan 7 lapis langit, bukan, hanya 4 nih. Yang ketiga ialah, ini diberitahukan dulu, istilahnya hubuk itu di dalam ilmu pengetahuan stratosfer. Stratosfer ya. Stratosfer. Kemudian yang ketiga, lapisan ketiga itu disebut sebagai burjun. Burjun itu benteng, burjun. Kenapa dikatakan burjun? Nanti terangkan. Lapisan yang ketiga disebut lapisan yang bernama burjun. Dalam ilmu pengetahuan ialah mesosfer. Dari ketinggian 50 km sampai dengan 80 km. Temperaturnya 5 sampai dengan 70 derajat Celcius. Kajian sampai seperti itu, kajian. Bagaimana bisa resep tuh buka YouTube begini? Nggak harus mikir. Harus mikir. Nah. Burjun itu diterangkan di dalam surat Al-Hijr, surat 15 ayat 16. Silakan dibuka. Surat 15 Surat 15 ayat 16. Surat 15 ayat 16. Nah, ini nih. Ayat 16. Nah, ini nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha linnadirin. Nah. Sini apa terjemahnya nih? Dan sungguh kami telah menciptakan gugusan bintang. Burujan kok bintang? Burjun itu benteng. Emang benteng dengan bintang hampir dekat. Beda. Ya. Dan sungguh kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi yang memandangnya. Kan jadi begitu terjemahannya. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin-nadzirin. Burjun itu bukan bentang, benteng. Walaqad ja'alna fis sama'i, dan kami fungsikan di atmosfer ini sebuah benteng. Burjun itu. Ya. Yang gunanya benteng itu, ya. Yang burjun itu yang gunanya benteng itu untuk untuk mengikis. Burjun itu benteng untuk mengikis. Jadi kalau ada benda-benda langit masuk ke garis edar, benda-benda luar angkasa masuk ke garis edar bumi, itu dikikis.
Sehingga benda-benda langit yang masuk ke garis edar bumi, jatuh ke bumi tidak sebesar asalnya. Sebut saja meteor. Meteor itu kan benda angkasa. Suatu waktu masuk ke garis edar bumi. Saking Allah sayangnya kepada makhluk yang ada di bumi kita ini, Allah bikinkan lapisan burjun. Nah, benda meteor yang masuk ke dalam bumi yang asalnya segede batu lapang brimob katakanlah segede gitu, itu dikikis, digerinda, bukan galindra, gerinda, digerinda, sehingga batu meteor itu jatuhnya ke bumi jadi kecil, digerinda, digigis. Itu sayangnya Allah kepada manusia yang ada di bumi. Sekarang manusia yang disayangi oleh Allah dengan perlengkapan-perlengkapan yang disediakan pada kehidupannya untuk supaya tidak tersiksa, malah kupur, boro-boro syukur. Ya coba atmosfer kita diperlengkapi dengan alat penyaring, diperlengkapi lagi dengan alat yang namanya burjun. Burjun itu benteng. Jadi meteor yang masuk ke garis edar bumi dalam besarnya sekian itu digerindra, sehingga jatuhnya jadi kecil. Nah, itu ya lapisan menurut ilmu pengetahuannya disebut mesosfer. Mesosfer itu mesonnya mas, mesonnya partikel muatan listrik gitu. Ionosfer itu maka. Ionosfer ya. Ya mesosfer, meson kan. Jadi fungsinya itu burjun, artinya benteng. Jadi benda-benda langit, ya, meteor-meteor yang masuk itu dikikis sehingga jadi kecil jatuhnya. Tidak dalam segede asalnya gede. Itu bagian dari kasih sayangan Allah pada kita. Nah, burjun ini ada diterangkan ya tadi di surat Al-Hijr ayat 16. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin-nadzirin. Saudara, kita kemudian pada lapisan yang terakhir. Jadi lapisan langit menurut Quran itu hanya 4 lapisan. Yang terakhir ialah disebut dalam ilmu pengetahuan ionosfer. Ion. Ionosfer itu ion. Yang burjun itu, yang tadi burjun, dari ketinggian 50 km sampai dengan 80 km. Temperaturnya 5 sampai dengan 70 derajat Celcius. Temperaturnya itu hasil kajian pengetahuan. Makanya memahami Quran tidak mudah. Lapisan yang keempat ialah ionosfer. Dari mulai ketinggian 80 kilo sampai 100 km. Disebut masobih. Lapisan masobih ini temperaturnya 70 sampai 85 derajat Celcius. Apa gunanya lapisan masobih? Allah buat ya sebagai pelindung kita. Gunanya apa? Silahkan dibuka surat Fussilat 41 ayat 12. 41 ayat 12. Wa zayyana sama'a dunya bimasabiha wa hifdha. Jadi Allah perlengkapi atmosfernya dunia bimasabiha dengan lapisan masabih wa hifdha sebagai alat untuk memelihara ya. Pada ayat lain wa zayyana sama'a dunya bimasabiha rujuman lisayatin.
Coba dilihat di surat 67 ayat 5. Rujuman lisyayatin. Nah, saudara-saudara sekalian, ternyata ini walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sungguh kami perhiasi, pelengkapi atmosfernya dunia bimasabiha dengan lapisan masabih. Rujuman lisyayatin, untuk mengusir setan. Jadi lapisan bumi ini, lapisan atmosfer bumi ini oleh Allah dilapisi pada lapisan paling atas dengan yang namanya lapisan masabih. Gunanya rujuman lisyayatin, untuk mengusir setan. Jadi setan itu nggak ada di dia kecuali setan manusia. Setan itu kan ada dua, ada setan jin dan setan manusia. Setan jin nggak bisa masuk ke sini karena ada lapisan yang namanya masabih. Ini Al-Quran loh. Tuh, Al-Quran. Walaqad, sungguh, tuh ditakin. Sungguh, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya. Kami perlengkapi as-sama, atmosfernya dunia bimasabiha dengan lapisan masabih. Wa ja'alnaha, dan kami fungsikan. Ja'ala itu beda dengan khalaqa. Ja'ala itu difungsikan. Wa ja'alnaha, dan kami fungsikan rujuman lisyayatin, untuk mengusir setan. Jadi setan jin nggak ada di sini. Ini setan jin adanya di comberan-comberan, di tempat-tempat yang dianggap ya keramat. Ada di rumah-rumah kosong. Coba, makanya ada film penampakan. Rumah udah lama ditinggal, penampakan di situ ya muncul. Itu mah cari uang. Nggak ada, itu bohong, penampakan. Nggak ada. Jadi setan jin itu tidak bisa masuk karena Allah perlengkapi dengan rujuman lisyayatin, dengan lapisan untuk mengusir setan. Masa ya udahlah. Ini Al-Quran loh. Al-Quran itu harus diyakini kebenarannya, mutlak benarnya, harus diimani. Jadi lapis atmosfer kita ini, atmosfer bumi ini dilapisi dengan yang namanya masabih. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami perlengkapi ya as-sama'nya dunia ini dengan lapisan masabih, wa ja'alnaha, dan kami fungsikan rujuman lisyayatin, untuk mengusir setan. Jadi kita nggak usah penakut. Yang setan manusia benar di sini. Setan manusia mah kadang-kadang teman sendiri jadi setan. Ngaji hujan. Mending nonton segala macam, itu setan manusia itu. Kalau setan jin mah nggak bisa masuk ke sini. Hanya memang dalam Al-Quran diterangkan mereka punya kemampuan menggoda dari jarak jauh. Caranya masuk ke frekuensi otak. Otak manusia itu ada frekuensinya. Otak manusia itu kan ada sinyal listriknya. Masuk kepada frekuensi otak manusia. Terangkan di dalam Quran. Allah menerangkan mereka punya kemampuan menggoda dari jarak jauh. Masuk kepada frekuensi otak manusia. Makanya kita digoda sedang sendiri, nggak ada yang lain, tapi jadi enggak, berangkat jangan, atau bantu jangan, segala macam lah. Hal-hal yang baik masuk kepada kita ragu-ragu, supaya tidak jadi, supaya tidak ikhlas, supaya punya kepentingan-kepentingan lain. Itu godaan setan yang masuk ke
Ini. Kemana masuknya? Ya. Sudah ada di atas, cuman di kita di otak sudah punya filternya iman. Tinggal imannya baik atau tidak. Nah, setan jin itu masuknya, menggodanya ke frekuensi otak bagian sudur. Makanya dalam surat Anas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menghembus-hembuskan rasa ragu, was-was, ya pokoknya segala hal yang baik supaya tidak jadi, fi sudurin nas, dalam sudur, bukan dada, sudur ini bukan, sudur itu bagian daripada otak manusia, ya. Bagian dari otak manusia. Sudur itu tempat menerima ilmu, tempat rasa sayang, sudur itu. Tempat rasa benci, di sudur itu. Tempat rasa iri, di sudur itu. Program, kita memprogramkan apa saja itu di sudur adanya. Di sudur itu banyak fungsinya itu. Kalau kita merencanakan sesuatu itu di sudur. Menerima ilmu di sudur. Nah, kalau ilmu itu diyakini oleh kita benarnya, masuk kepada kolbun. Kolbun itu tempat keyakinan. Oh, yakin ini firman Allah. Masa mungkin bohong? Saya yakin. Seyakin-yakinnya. Nah, itu masuk ke kolbun. Begitu saudara-saudara sekalian. Jadi kembali lagi masalah asama. Jadi asama itu, kenapa dikatakan asama atmosfer? Ini ada ayat yang menguatkan. Kalau kita naik ke ketinggian paling tinggi tertentu, maka kita akan merasa sesak dada. Nah, ini dada ini, pernapasan. Karena oksigen makin tipis. Nah, ini nih. Diterangkan surat Al-An'am ayat 125. Nah ini. Wa may yurid ayudillahu yaj'al sadrahu dhayyqan haraja ka'annama yas'adu ya fisama. Barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah akan menjadikan dadanya sesak dan sempit seolah-olah ia sedang naik ke langit. Nah, jadi kalau kita naik ke ketinggian tertentu terus tanpa bantuan oksigen, oksigen makin tinggi makin tipis, maka kita akan sesak. Kesulitan bernapas. Nah, menunjukkan bahwa asama itu memang oksigen. Asama itu adalah atmosfer. Makanya pilot-pilot pesawat tempur, nah ini pengetahuan. Pilot-pilot pesawat tempur, kan pesawat tempur itu ketinggiannya beda dengan pesawat komersil. Pilot-pilot pesawat tempur itu diperlengkapi dengan ini. Alat oksigen yang kayak belalai. Itu oksigen. Jadi kalau terbang seketinggian berapapun, pilot tetap dalam keadaan sadar karena pakai oksigen. Coba kalau pilot pesawat tempur dengan pakai oksigen, terbang sekian tinggi, datang ke atas linglung. Mana yang akan dibom jadi hilang semua. Linglung. Jadi pesawat-pesawat tempur itu pilotnya memakai oksigen supaya tetap stabil. Karena makin tinggi oksigen makin tipis. Nah, ini juga kaitannya pengetahuan. Susah kalau nggak didukung dengan pengetahuan, nggak akan ngerti. Beda dengan pilot pesawat komersial. Pilot pesawat komersial itu kan ruangannya sudah disesuaikan dengan kebutuhan ya, oksigen bagi para penumpang dan pilot pada ketinggian sekian. Kalau pilot pesawat tempur itu ketinggiannya jauh lebih tinggi.
bisa mendekati ke lapisan terakhir. Nah, maka dilengkapi dengan oksigen supaya tidak pingsan. Menunjukkan, nah ini Al-Quran menunjukkan asama itu atmosfer. Makanya burung setinggi-tingginya terbang, burung nggak ada yang melebihi kebutuhan oksigen yang sesuai dengan dia. Lebih tinggi oksigennya makin tinggi, makin tipis. Maka burung akan terbang sesuai dengan kebutuhan oksigennya, sesuaikan. Akan terbang lebih tinggi dari itu. Jelas yang namanya asama itu pemahamannya harus didukung dengan ilmu pengetahuan. Jelas asama dengan sab'a samawat itu bukan lapisan. Tetapi sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna adalah bilangan, jumlah. Kalau sab'a itu bukan lapisan. Yang lapisan asama ternyata ada 4. Menurut Al-Quran. Ada 4 lapisan asama itu. Dimulai dengan jawi sama, hubuk, burjun, masobih. Ya, lapisan pertama jawi sama. Naik ke atas hubuk, ozon. Nah, kemudian naik lagi ke atas burjun, mesosfer, meson. Ke atas lagi masobih, ionosfer. Nah, jadi lapisan yang paling atas, lapisan yang dibuat oleh Allah melindungi manusia dari setan, jin. Ini mereka nggak bisa masuk ke sini. Saudara-saudara sekalian, jadi kajian hanya asama saja itu seperti ini. Bingung, memang bingung lah. Karena memang harus ditopang dengan ilmu pengetahuan. Keharti bingung, emang bingung kan seperti itu. Dulu juga mengkaji tentang asama itu hampir 1 tahun. Karena saking banyaknya ayat yang berkaitan dengan asama, 300 lebih, 325 ayat. Asama. Karena ada asama kaitannya dengan biologi, ada asama kaitannya dengan fisika, ada asama kaitannya dengan kimia. Banyak itu kaitan-kaitan asama itu. Ya, dengan masalah hujan. Jadi asama itu kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia dan kehidupan alam ini banyak. Maka disitulah perlu ditopang ilmu pengetahuan yang mumpuni dalam bidang itu. Ya, mudah-mudahan ini sebagai kajian mempertegas daripada pemahaman sab'a samawat, jangan sampai dipahami 7 lapis langit, tapi sab'a samawat itu adalah bilangan, jumlah. Sementara langit, atmosfer, lapisannya hanya 4. Nah, nanti kita bikin judulnya yang bagus. Itulah yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kita lebih memahami tentang berbagai masalah petunjuk daripada Al-Quran. Yang malam ini adalah asama. Barakallahu wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.